Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa ya mereka kok nggak masuk? Oh, sakit. Mari kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera sembuh, ya, bisa bergabung lagi belajar kembali, ya, bersama kita. Nah, anak-anakku, sudah siap belajar hari ini? Oke, coba sebelum belajar rapikan dulu tempat duduknya. Bu Guru lihat masih ini, ya, letat-letat itu. Ya. Seragamnya sudah rapi semua? Sudah. Sudah sarapan semua? Sudah. Hari ini siapa yang bangun kesiangan? Tidak ada? Ah, pintar semua. Terus siapa yang lupa beribadah hari ini? Sudah sholat subuh semua? Oke, sip. Berarti sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sebelum pembelajaran, yuk berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipimpin ke depan. Agak ke sana. Yuk. Berdiri. Siap gerak. Hormat pada guru. Selamat siang, guru. Selamat siang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami terang pikiran dalam menerima pelajaran. Berilah kami selalu taat dan patuh kepada orang tua dan guru-guru kami. Amin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini dulu. Untuk rasa kebangsaan kita, boleh berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, bisa duduk kembali.
Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar sesuatu. Ya, pelajaran apa hari ini? IPAS. Nah, kalian tahu lingkungan sekolah kita ini dikelilingi oleh sawah. Siapa yang pernah main ke sawah? Mas Dava, Mbak Ufaira, ya semuanya, hampir semuanya pernah main ke sawah. Kemudian apa coba yang pernah kalian lihat di sawah? Padi, apalagi? Jagung. Ada jagung di sawah? Ada. Ya, terus apa lagi? Coba ayo, apalagi yang kalian temuin di sawah? Tadi katanya sudah pernah main di sawah. Tikus, apalagi? Capung. Iya, ular. Nah, kalau kalian sudah bertemu dengan yang di sawah tadi, ya macam-macam, ada tanaman padi, ada katanya tikus, ya, ada capung, ada apalagi ular, ya kadang ketemu ular. Nah, kalian tahu bagaimana hewan dan tumbuhan tersebut bisa bertumbuh atau berkembang biak dengan cara apa? Mereka membutuhkan apa untuk bisa hidup? Makanan. Nah, mereka harus makan ya untuk bisa bertahan hidup. Kemarin kita sudah belajar mengenai ekosistem. Ekosistem tentang sawah ya, yang ada di sawah. Hari ini kita akan belajar juga tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, tujuannya apa kita belajar tentang ekosistem sawah? Di sini. Yang pertama, nanti kita dapat memahami pengertian dari rantai makanan, ya. Yang kedua, kita akan bisa menyebutkan komponen yang ada di rantai makanan. Yang ketiga, tujuan kita belajar rantai makanan ekosistem sawah yaitu dapat memberi contoh rantai makanan yang benar. Kemudian bisa menganalisis hubungan rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang terakhir nanti kita belajar membuat diorama tentang ekosistem sawah. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, yuk kita ice breaking dulu. Bisa berdiri sebentar, mengambil posisi. Ya, bisa keluar dari kursinya. Nah, kita ice breaking sebentar ya. Di sini Bu Guru punya tarian. Siapa yang tahu? Tekotek. Nah, yuk kita ice breaking dulu. Di layar itu kita lihat. Yuk. Sama-sama ya. Nah, yuk. Yuk. Yuk, kanan dulu. Putar yuk, putar. Putar ganti. Ayo, ayun tangannya. Lagi. Maju depan dulu. Putar. Maju lagi. Putar yuk.
Kakinya ditekuk dulu. Sekali lagi. Maju kakinya. Putar. Nah, sudah selesai, boleh duduk kembali. Nah, gimana rasanya? Lebih fresh enggak? Iya, senang? Senang. Oke, kita masuk ke pelajarannya ya. Nah, coba di depan kalian ada apa itu? Laptop, Chromebook. Bu guru pengen kalian coba mencari tahu dengan kelompok kalian tentang rantai makanan. Mulai dari sekarang. Yuk, cari tahu mengenai rantai makanan. Sandinya dimasukkan. Yo, cari yo. Iya. Gimana? Ini tinggal ditambah dulu. Nah, yuk. Catat mana yang ada yang mencatat enggak? Bisa? Dicari dulu. Ya, diklik. Boleh YouTube, boleh Google Chrome. Dicari. Sudah ketemu? Nah, terus. Sudah ada yang ketemu? Sudah? Bisa? Oke, bisa. Sudah cukup? Waktunya selesai?
Siapa yang bisa memberitahu Bu Guru apa tadi informasi yang kalian dapatkan dari hasil searching di YouTube ataupun di Google Chrome? Siapa yang berani menyampaikan hasilnya? Rantai makanan adalah serangkaian proses peristiwa dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, pengertian dari rantai makanan. Kemudian apalagi yang kalian tahu dari hasil searching Google tadi? Mbak Ufa, hasilnya tadi? Hasil rantai makanan adalah produsen, Komponen dari rantai makanan. Apa saja? konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, atau konsumen puncak dan dekomposer. Oke, jadi tadi Mbak Veve menemukan pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah, Bu Guru punya di sini. Rantai makanan merupakan urutan proses perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk lain melalui sebuah proses memakan dan dimakan. Itu pengertian dari rantai makanan. Kemudian Mbak Ufaira tadi menyampaikan komponen-komponen dari rantai makanan. Yang pertama apa tadi? Produsen. Yang kedua konsumen tingkat 1. Kemudian Konsumen tingkat 2, terus konsumen tingkat 3, dan konsumen puncak, konsumen puncak. Terakhir ada yang namanya dekomposer. Nah, apa aja toh itu? Bu Guru di sini punya. Nah, pelakunya atau komponennya ada 3 macam yang disebutkan Mbak Ufaira tadi: produsen, konsumen, dan pengurai atau nama lainnya ada dekomposer. Contoh rantai makanan ekosistem yang ada di sawah. Sini bisa dilihat. Nah, ini tadi yang kalian sebutkan yang ada di sawah. Tanaman padi ada enggak tadi? Ada. Kemudian belalang, Bu Guru punya belalang. Konsumen 1. Biasanya padi itu dimakan oleh belalang, ya. Kemudian yang ketiga ada ayam. Ayam memakan belalang. Dia posisinya sebagai konsumen kedua. Kemudian ada yang namanya jamur. Jamur itu posisinya atau perannya sebagai pengurai. Nah, apa saja itu ya? Produsen, kok ada produsen, konsumen, produsen. Yang namanya produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau, ya. Ini Bu Guru punya videonya. Ini contoh dari tumbuhan hijau. Dia itu bisa membuat makanan sendiri karena dia punya yang namanya zat klorofil, ya, atau zat hijau daun. Zat hijau daun ini nanti membantu tumbuhan untuk memproduksi makanannya sendiri. Kemudian yang kedua ada konsumen. Apa toh Bu konsumen? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan produsen atau konsumen lain. Ya, misalnya hewan, ya, di video berikut. Ini apa? Panda. Dia sedang makan apa? Bambu. Bambu itu termasuk tumbuhan hijau. Nah, dia makan produsen, ya. Panda ini termasuk dalam herbivora pemakan produsen. Jadi konsumen tingkat 1.
Kemudian ada lagi pengurai atau dekomposer. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya ada jamur tadi, nggih. Bakteri. Nah, di sini Bu Guru punya contohnya. Apa ini? Siapa tahu ini? Siapa tahu ini? Rayap. Rayap. Di sini ada rayap yang sedang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang sudah mati itu nanti tugasnya dekomposer atau pengurai untuk menguraikan makanan, ya. Itu, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak jelas? Coba Bu Guru tanya sekali lagi. Rantai makanan tadi itu apa toh? Peristiwa makan dan dimakan. Terus pemerannya ada apa saja tadi? Produsen, konsumen, dan pengurai. Konsumen ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen puncak, ya. Itu. Jadi kita belajar rantai makanan ini, jadi paham apa itu pengertian rantai makanan serta peran-peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak, Bu Guru mau memberi tugas proyek. Di sini Bu Guru punya video, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru membuat video pembelajaran rantai makanan. Untuk bahan-bahannya telepon, garis, gigi, gunting, cutter, gunting, sampai ketemu beli cerita telepon dan jelas dari berikut. Sekarang kita tinggal dengan pembuatan dan metodenya. Perhatikan dan memakai medianya ya. Diperhatikan ya videonya. Bagnya kelihatan atau enggak? Kelihatan.
kelihatan. Ini dia hasilnya. Terima kasih sebelum dokter. Nah, ini tadi kita belajar membuat apa dari video itu? Ya, namanya diorama. Nah, Bu Guru mau membagi LKPD ini, kalian mengerjakan proyek LKPD ini. Kira-kira anak-anak bisa menyelesaikan proyek ini berapa menit? 30 menit cukup? Cukup, oke. Sepakat 30 menit ya? Oke, Bu Guru bagi LKPD-nya tiap kelompok. Nah, bahan-bahan yang sudah kalian bawa dari rumah bisa dibuat diorama seperti yang ada di dalam video. Ya, coba. Nanti ditulis kelompoknya ya. Sini. Ada langkah-langkah. Kelompoknya tadi apa? Wah, kena ini. Ditulis kelompoknya ya. Kelompoknya nanti siapa yang bagian nulis. Ini, yuk dikerjakan. Ya, ini, iya, jatuh. Awas, Dava. Dipasang di tengah nggak apa-apa. Iya, itu video tadi. Tadi ada yang jatuh loh Mas Dava.
Iya, kepanjangan perlu dipotong. Di sini berarti kan. Nempelnya kan di sini. Ya, tinggal masang nanti ya. Tinggal dipasang. Sudah selesai semuanya? Oke, sudah. Yuk coba dengarkan Bu Guru. Tepuk semangat. Oke, kalian tadi sudah membuat apa? Diorama. Diorama rantai makanan ekosistem sawah. Oke, gimana tadi kerjasamanya? Ya, senang? Senang, oke. Nah, sekarang coba kalian tadi sudah membuat diorama bersama kelompok. Bu Guru pengen kalian bersama kelompoknya mempresentasikan hasil dari diorama kalian. Ya. Nah, tadi kelompok dekomposer ya. Kelompok dekomposer, mari. Satu menyampaikan, satu membawa dioramanya. Yuk, dibantu temannya. Ayo cepat. Mari Mbak Shirley di bawah. Yang mau presentasi Mbak Agnia, coba disampaikan rantai makanan ekosistem sawahnya tadi terdiri dari apa saja. Yang keras? Yang keras biar temannya juga mendengarkan. Yuk, mulai dari produsennya adalah padi. Tadi produsen itu apa toh? Produsen itu apa tadi? Iya. Iya, jadi makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Produsennya tadi adalah tanaman padi. Kemudian padi dimakan ulat. Ulat sebagai apa perannya? Konsumen tingkat 1. Konsumen itu tadi apa ya? Makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Oke. Sebagai konsumen 2, burung pipit ya. Jadi mulai dari produsen dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung. Sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian yang keras suaranya biar dengar temannya nggak dengar. Ular dimakan oleh elang, kemudian diuraikan oleh kuman sebagai dekomposer. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dekomposer.
Mari kelompok produsen. Siapa yang mau menyampaikan presentasinya? Oke, yuk. Kita mulai. Sebagai produsen, maka oleh konsumen tingkat 1, oleh konsumen tingkat 2, bukan dimakan ular, oleh konsumen tingkat 3, ular dimakan elang sebagai konsumen puncak, diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer. Dekomposer tadi apa ya? Pengurai, makhluk hidup yang tugasnya menguraikan. Ya. Terus kalau produsen tadi? Produsen adalah yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Terus konsumen tadi? Makhluk hidup yang makan tanaman dan makhluk lain. Oke, tepuk tangan untuk produsen. Yuk, boleh duduk kembali. Kelompok yang ketiga, mari rantai ilmu. Yang bagus ya. Oke, yang presentasi Mbak Ines. Oke, yuk, 1, 2, 3. Produsen adalah tadi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ya. Ular dimakan oleh burung. Burung menjadi bakteri. Burung ketika mati diuraikan oleh bakteri. Bakteri sebagai dekomposer. Tadi konsumen tingkat 1 itu apa? Belalang. Konsumen itu apa toh? Yang memakan produsen. Yang makan produsen, memakan produsen dan makhluk hidup lainnya. Oke, gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok rantai ilmu. Terakhir, boleh duduk kembali. Kelompok konsumen. Ya. Yang presentasi. Oke, ya. Yang keras. Tadi sebagai produsen, ikut sebagai konsumen tingkat 1 memakan padi. Ikut dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh musang dengan konsumen tingkat 3. Musang dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Jamur sebagai dekomposer. Menguraikan siapa? Menguraikan konsumen Puncak. ya. Tadi konsumen tingkat 2-nya siapa? Ular. Ular itu berarti memakan apa ya? Tikus. Konsumen itu tadi apa artinya? Tadi kan ular memakan tikus, artinya berarti konsumen adalah makhluk hidup yang ya. memakan makhluk lainnya. Nah, yang memakan makhluk lainnya. Kalau produsen, artinya apa produsen, Mas? Makhluk hidup. Menghasilkan makanan sendiri. Iya, oke. Terima kasih, tepuk tangan kelompok konsumen. Oke. Ya, silakan duduk kembali.
Nah, sudah cukup Mas Bapak. Kalian tadi sudah presentasi satu-satu. Ada beberapa yang masih belum paham mengenai apa itu produsen, konsumen, dan dekomposer. Coba, produsen tadi apa sih? Makhluk hidup menghasilkan makanan sendiri. Kalau konsumen? Iya. Terus kalau dekomposer? Makhluk hidup yang menguraikan. Nah, kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bertanya lagi atau yang kurang jelas? Sudah semua? Oke, nah kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi pengertian rantai makanan itu apa ya? Peristiwa. Tunjuk jari coba, nggak boleh malu nak. Tunjuk jari ya. Ya. Nah, peristiwa makan dan dimakan itu yang namanya rantai makanan. Nah, ada peranannya masing-masing. Tadi perannya itu ada pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang ya, kalau konsumen makhluk hidup. Iya, kalau pengurai makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa konsumen. Iya, itu tadi kesimpulan kita. Sekali lagi Bu Guru tanya, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, Bu Guru mau membagikan soal evaluasi, tolong dikerjakan, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai, artinya ya yang ketua kelompoknya mengumpulkan kerjanya temannya, dikumpulkan ke depan. Mbak Agnia bisa dikumpulkan. Ini kelompok dekomposer. Untuk hasil evaluasinya nanti Bu Guru sampaikan di pertemuan selanjutnya ya.
Anak-anak, bagaimana perasaanmu tentang belajar rantai makanan ekosistem sawah hari ini? Senang? Senang. Kenapa kok senang? Karena Mbak Ufaira? Iya, bisa mengenal rantai makanan ekosistem sawah. Ya, itu kalau Mbak Ufaira. Yang lain, kenapa senang belajar rantai makanan? Ya, Mbak Sherly? Karena bisa mengetahui bagaimana hewan makan dan gimana. Oh iya, Mbak Sherly senang karena bisa mengetahui bagaimana hewan itu bisa makan dan dimakan. Nah, ada bagian mana yang belum kamu pahami? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, nanti Bu Guru memberikan PR, di-share di WA. Nanti tolong dikerjakan di rumah dengan baik. Di pertemuan selanjutnya nanti bisa kita bahas ya. Berikut pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan. Gitu nggih? Nah, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita sebagai penutup menyanyikan lagu. Bu Guru punya lagu di sini tentang rantai makanan. Bisa didengarkan, nanti kita menyanyikan sama-sama. Yuk. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Jadi nanti bisa dipelajari ya Bu Guru share di grup kelas. Oke? Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Ketua kelas boleh memimpin doa. Berdiri. Siap. Hormat guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan sepulang dari sekolah sampai di rumah kami masing-masing. Amin. Doa saja kami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mbak Ines boleh duduk kembali.
Nah, sambil pulang Bu Guru satu persatu nanti bisa mengerjakan kuis ini ya. Mulai dari absen 1. Absen 1 Mbak Ufa boleh pulang dulu ya. Sambil nanti ini mengisi kuis. Yuk. Tasnya. Pilih satu pertanyaan. Di tab nggak apa-apa, ditempel. Nomor berapa? 2, oke. Dibaca. Contoh produsen dalam rantai makanan adalah apa? Oke, betul, boleh pulang. Iya, di luar. Yuk, nomor absen 2. Mau pilih nomor berapa? Ditap aja. Ditap. Oke, yuk. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut. Iya, ditap boleh. Oke, betul. Ya, pulang. Nomor 3. Satu, oke, ditap. Konsumen tingkat pertama biasanya adalah tingkat pertama. Yuk, ditap boleh. Nih, oke, betul. Yuk.